haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan mengenal makna syukur kepada Allah yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian kenikmatan kepada kita semuanya. Akan tetapi dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, kepada hamba-hambanya di beberapa firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika seandainya kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, Allah Ta'ala mengatakan la tuhsuha, nggak akan mampu kamu menghitungnya. Akan tetapi di situ Allah mengatakan innal insana ladzalumun kafar, bahwa manusia itu sungguh dia suka memiliki sifat dhalim terhadap dirinya sendiri, pastinya dikarenakan ini perkara syukur adalah perkara antara diri setiap pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga la zalumun kafar, dan juga dia kafar di sini yang dimaksudkan adalah kufur nikmat. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lagi di surat Al-Adiyat setelah Allah bersumpah dengan sekian kuda perang yang dijelaskan di surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabb-nya lakanud, benar-benar dia dalam keadaan kanut. Kanut itu adalah kufur nikmat. Kemudian lanjutan ayatnya Allah mengatakan apa? Inna insana li rabbih innahu ala dzalika la syahid. Padahal dia itu sebenarnya tahu saat ini ketika mereka mendengarkan isi hatinya, ketika setiap manusia itu mau mengizinkan hatinya berbicara, atau kalau wal'iyadzubillah sampai pada akhir hayatnya dia tidak mau mengenal isi hatinya, maka la syahid, yang dengan kenyataan yang asli yaitu dia akan menyaksikan di hari kiamat apa jaza daripada isi hati kufur nikmatnya dia. Oleh karenanya, banatil habibah dan ibu yang dirahmati Allah, yang namanya syukur itu adalah ekspresi setiap hamba dalam memuji sang pemberian nikmat atas kebaikan yang telah ia kuasakan kepada kita semua. Dalam arti ekspresi kita seorang hamba. Karena kita ini dikasih nikmat sama Allah. Hanya saja mungkin nanti kita akan mengenal apa sih nikmat itu. Kalau setiap orang mengukur ukuran nikmat dengan satu ukuran yang sama, maka sangat sulit sekali yang namanya syukur. Kalau semua orang mengukur nikmat itu hanya dengan kenikmatan materi dunia, maka sangat sulit sekali, bahkan kita katakan gak ada orang yang bisa bersyukur. Kenapa? Dikarenakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang maknanya, walaupun si manusia itu dia meminta selembah emas, selembah harta, selembah dan kemudian dia mengatakan cukup, akan tetapi hakikatnya pada akhirnya walaupun sudah diberikan seluruhnya apa yang dia inginkan, di sini lalu manusia itu mengatakan tidak cukup sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Itu adalah hakikatnya. Nggak ada manusia yang mengatakan cukup. Nggak ada manusia yang mengatakan sudah cukup hartaku kebanyakan. Oleh karenanya syukur di sini harus kita tingkatkan levelnya. Jangan kita hanya bersyukur dengan perkara duniawi saja. Yang mana seorang hamba itu harus mengungkapkan rasa syukurnya pada 3 pintu pada dirinya dia. Dan ini harus tidak ada satupun yang bisa dikurangi. Pintu yang pertama yang harus dia ungkapkan adalah syukur secara batin dengan mengakui nikmat.
Hatinya dia dulu yang harus bersyukur. Hatinya dia ketika merasakan sekian kenikmatan yang tadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhha. Seandainya kamu berusaha mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak akan mampu kamu menghitungnya. Itu yang harus kita rasakan di mana dulu? Hati. Akui apapun yang kita punya ini adalah dari Allah. Mau menghitung rasa syukur apa? Rasa syukur khususnya kita orang Indonesia ya, dilahirkan di negara yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kita katakan Indonesia ini penuh dengan kenikmatan. Apa yang nggak ada di Indonesia? Kita di Indonesia, kemudian kita mau punya selera untuk mau jadi makan makanan Arab, misal seperti itu. Bisa, ada semuanya. Kita di Indonesia, kemudian ada pendatang dia maunya mau jadi Eropa ataupun Korea atau ada semuanya. Subhanallah. Kita di Indonesia mau jadi penghafal Al-Quran, sangat bisa, bahkan sangat mudah. Bahkan dari sangat mudahnya sampai kebanyakan metode di Indonesia. Dan kita di Indonesia mau menjadi orang kaya dengan bisnis, banyak. Mau jadi apa lagi? Nggak ada keinginan yang di Indonesia nggak terwujud, itu nggak ada. Jadi kalau dikatakan ini syukurnya orang Indonesia berapa persen? Wallahu a'lam. Harus sangat tinggi. Kenikmatan negara. Kenikmatan negara yang sekarang kita alami, apapun kejadiannya, tapi nggak pernah itu kita dilarang untuk menghafal Quran, ya atau tidak? Negara kita mungkin sedang terfitnah dengan apapun keadaannya di sana, di jajaran para petinggi sana. Kita nggak mampu otak kita ke sana. Kita urusannya sama kitab aja udah. Bagian kita bagian doa. Jadi kita nggak pakai jalur darat, kita pakai jalur langit saja. Nah, di sana, di kantor-kantor itu, petinggi-petinggi sana itu, entah apa itu pejabat atau apa itu, mungkin sekarang mereka ada masalah. Akan tetapi, apakah masalah itu yang sehingga menghambat untuk kita beribadah kepada Allah? Enggak. Apakah kezaliman-kezaliman mereka menjadikan kita tidak boleh bersujud sama Allah? Tidak. Apakah kezaliman mereka mengakibatkan kita enggak boleh nutup aurat secara sempurna sebagaimana syariat Allah? Tidak. Satu sisi di negara lain mereka menutup aurat dengan cara harus seminim mungkin, bahkan ada negara yang melarang untuk wanita-wanitanya memakai jilbab. Nah, berarti kenikmatan secara keamanan kita sudah mendapatinya, mengaku ataupun enggak ngaku. Pasti kita sudah merasakan di sini. Dan kemudian kita mau naikkan level ibadah kita lagi. Kita nggak hanya mau nyaman, nggak hanya mau merasakan ibadah dalam rumah. Kita keluar, kita mau dakwah, kita mau ngafal Quran, kita mau memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Ummahatul Mukminin sebagaimana yang diriwayatkan di beberapa riwayat, bahkan yang dijelaskan dalam tafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 ketika diturunkan ayat tersebut, dijelaskan wanita-wanita Ansor seperti burung gagak. Apa maksudnya? Otomatis mereka memakai pakaian hitam semua, dan kemudian di situ Rasulullah memuji pakaian wanita yang paling dicintai Rasulullah adalah hitam. Itu di zaman Rasul, dan itu bukan adat di Indonesia. Apakah kita dipermasalahkan? Tidak. Oleh karenanya keamanan sudah kita dapati. Syukur keamanan. Hati harus mengakui. Bagaimana cara mengakui hati? Bukan karena diriku yang hebat, bukan karena apapun yang hebat, akan tetapi akui bahwa ini adalah pilihan Allah yang insya Allah negara kita menjadi baldatun thayyibah, negara yang baik. Kemudian kita mengangkat rasa syukur kita setelah kita merasakan keamanan. Silahkan kita melihat kepada kemampuan diri kita masing-masing. Untuk kalian santriwati, kemudian kalian merasakan ternyata ngapal Al-Quran itu kalau yang merasa sudah mudah.
Ngapal Al-Quran itu nggak sesulit orang-orang bilang. Kalau Akna pulang ke kampung Ustazah atau ke keluarga, hafal Quran 30 juz. Ya Allah, ajaib kamu ya. Nah, ini kalau orang yang nggak tahu nih. Ajaib kamu ya. Dilihat tuh sama keluarganya Al-Quran. Dari depan sampai belakang udah hurufnya asing semuanya kan, karena bukan huruf kita. Dan kemudian bukan merasanya yang sudah ngapal. Enggak, bukan ajaib. Kenapa seperti itu? Jangan pernah terbesit di dalam hati. Jangan pernah terbesit di dalam hati karena aku. Yang namanya syukur sebelum lisan mengucapkan, sebelum anggota tubuh mengakui, hati. Poin pertama yang harus mengakui ini adalah karunia Allah. Ini adalah kemuliaan Allah. Ini adalah pilihan dari Allah. Itu yang harus kita akui dulu. Sadar bahwa Allah memberikan kepada diri kita kenikmatan yang luar biasa. Yang kemudian kita mungkin akan menoleh kepada perkara dunia, karena dunia juga adalah suatu kenikmatan, masalah rezeki maksudnya. Pada hakikatnya jangan terlalu mengukur masalah kenikmatan itu kepada rezeki ya. Karena kalau terlalu mengukur masalah dunia itu diambil dari bahasa Arab, artinya atau asal mula bahasanya adalah dunu. Dan dunu itu artinya hina. Allah mengabadikan dunia dengan bahasa itu, bukan Allah tidak punya maksud. Yang namanya sifat Allah, yang namanya perlakuan Allah, tidak ada satupun yang tanpa maksud. Karena sesuatu yang tanpa maksud itu adalah sesuatu yang sia-sia. Maha suci Allah daripada sifat tersebut. Allah memberikan kalimat dengan dunia, diambil dari kalimat dunu, dan dunu artinya hina. Maka di sini apa maksudnya? Itu adalah pendidikan untuk kita, makhluk yang hidup di dunia, yang lewat di dunia, bukan selamanya di dunia. Bahwa jangan terlalu mengukur segalanya melalui dunia. Anak akan bahagia kalau nanti pada saat di bulan ini mendapatkan uang sekian. Dan aku akan bahagia pada saat nanti di bulan depan targetku begini. Coba tanyakan dulu sama dirimu. Yang kamu tanyakan itu tentang masalah nikmat dunia saja? Atau pernahkah kamu bertanya sama dirimu nikmat bagaimana caranya cari surganya Allah? Tanyakan. Kalau ternyata kita merenungkan pada diri kita, yang selalu kita katakan nikmat adalah hanya dunia saja, kita tanya, pernah nangis nggak sama Allah? Oh pernah, berapa kali nangis sama Allah? Curhat sama Allah. Kenapa? Uang sangunya habis. Oh uang. Karena uang kurang, karena dunianya berkurang, dia nangis minta sama Allah. Enggak apa-apa, memang Allah tempat untuk meminta segalanya. Allahus Samad, tempat kita bergantung. Akan tetapi kita tanya lagi, pernah enggak nangis ke Allah perkara yang lain? Pernah juga, kenapa? Disakiti sama orang. Pernah enggak nangis sama Allah perkara yang lain lagi? Pernah. Tersinggung, pernah. Keinginanku enggak terwujudkan. Kita dengarkan, kok semuanya dibingkai tangisannya itu terhenti di perkara dunia. Dipertanyakan, kamu mau di dunia selamanya? Karena tidak ada jawaban yang terungkap, kita tanya, pernahkah kita menangis kepada Allah karena khawatir ketika Allah menghadirkan hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab, ternyata wal'iyadzubillah di barisan itu nggak ada kita. Pernah nggak nangis perkara itu? Tidak pernah. Pertanyaannya, mau di dunia selamanya ataukah mau sampai kepada akhirat dengan selamat? Pasti jawaban orang semua ahli maksiat akan menjawab akan di akhirat dengan selamat. Gak ada yang mau di dunia selamanya. Oleh karenanya, bagi yang memahami, syukur yang harus kita ungkapkan nomor satu adalah ketika kita bangun tidur, kemudian di situ kita bangun tidur dengan aman. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kita bangun tidur punya makanan. Aman dalam arti apa? Kita bernafas di dalam rumah, nggak ada yang melarang kita ketika kita mau bangun jam berapapun. Aku mau bangun sebelum subuh, ngapain? Aku mau sujud sama Allah. Ada yang larang? Nggak ada. Dan ketika kita beribadah, kemudian kita merasakan haus dan lapar, kemudian kita ke dapur, kita punya minuman, kita punya makanan, apapun itu ukurannya seberapapun, intinya kita bisa aman, kita bisa bangun tidur dengan beribadah sesukanya kita, dan kemudian kita bisa makan. Apa kata Rasulullah SAW? Hizat lahumud dunya, maka hakikatnya dia telah dikuasai atau dunia telah dia kuasai, dalam arti dia telah menjadi raja pada dirinya sendiri. Kita sudah jadi raja. Nggak ada di sini. Kita bandingkan seperti saudara kita yang sekarang ada di Palestina. Bagaimana mereka salat tarawih? Dengan rasa ketakutan. Kita, kalian semuanya dalam fikih mungkin belajar yang namanya salatul khauf, ya kan? Salat ketika dalam peperangan bagaimana caranya? Salat dalam ketakutan. Maksud ketakutan di sini apa? Karena negaranya perang. Akan tetapi mungkin orang Indonesia belajar itu hanya dilewati, difahami saja. Yang insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang mereka, saudara kita semasa dengan kita, bukan saudara zaman dulu, bukan kisah sahabat, bukan kisah tabiin, tabiat tabiin, enggak. Semasa, saat ini, sewaktu dengan kita, mereka menjalankan itu semuanya. Dan kita pada saat belajar fikih, kita juga belajar bagaimana yang caranya mensucikan diri ketika nggak ada air. Belajar atau tidak? Belajar. Dan kemudian bagaimana kita melakukan ibadah dan ibadah ketika nggak ada air. Dan bagaimana ketika kondisi aman. Kita belajar itu semua hanya kita lewati. Naam, kita fahami, kita belajar. Mungkin khususnya untuk orang Indonesia mikir, nggak ada air tuh maksudnya kapan, gimana. Apalagi di daerah Jawa. Itu kayaknya subhanallah sampai saat ini Ustazah belum pernah tahu di mana tempat nggak ada air. Karena mungkin juga Ustazah kurang suka berita kali ya. Yang penting kita ketahui, khususnya kita nih orang Batu, wah Masya Allah, air. Yang sehingga fikih nggak ada air itu nggak jalan. Oleh karenanya aman kita dapati, makanan kita dapati, fasilitas kita dapati, cuaca semuanya kita dapati, kenikmatan cuaca kita dapati. Nggak pernah kita mendapatkan kemudian musim dingin ternyata hujannya itu adalah hujan es. Berharap biar seru kayak di mana itu, di Swiss atau di mana salju main-main. Iya, dilihatnya seru akan tapi kalau dirasakan menyakitkan. Nah, itu semuanya kita nggak ada. Ketika Ustazah di Yaman, Ustazah sudah merasakan. Kalau di jazirahnya, di bagian kotanya yang panas, maka itu panasnya itu sangat panas yang luar biasa, yang sehingga ketika kita berwudu atau kita menggunakan air di kamar mandi, maka kita harus membeli bongkahan es untuk kita masukkan ke dalam ember kita. Kalau nggak gitu nggak bisa wudu, nggak kuat wajah ini. Begitu juga ketika dipakai untuk bersuci, nggak kuat, nggak bisa menahannya. Kita harus menyediakan bongkahan es, dan itu terjadi sampai sekarang. Khususnya bulan Ramadan. Ramadan ini bulan yang kalau di Arab, khususnya di Yaman, itu cuacanya panas. Yang sehingga saat ini penggalangan dana di sana bukan untuk mereka makan. Itu makan naam nanti. Tapi yang pasti mereka nggak punya uang buat beli es. Bagaimana mereka bersuci? Bagaimana mereka wudhu, bagaimana mereka mandi, bagaimana mereka membersihkan atau istinja, nggak tahan. Panasnya yang luar biasa. Apa di Indonesia merasakan itu? Tidak. Oleh karenanya, hisapnya orang Indonesia kalau lupa sama yang namanya syukur nikmat, ya Allah, nggak tahu gimana ini. Kemudian, begitu juga dengan dinginnya mereka di sana. Di sini kita dingin, tapi kita nggak pernah, Ustazah belum pernah tahu di Indonesia menjual alat yang mana di situ alatnya itu pemanas. Nah, kalau di sana dinginnya
mau silahkan berapa lapis selimut gak akan bisa menutup rasa dingin tersebut. Terus harus apa yang dilakukan? Padahal selimutnya Arab itu sudah selimut yang tebal luar biasa kayak gitu kan, nggak akan bisa. Harus membeli alat, bukan AC. Kalau AC pendingin ruangan, tapi kalau ini pemanas ruangan. Nah, alatnya itu seperti kayak printer gitu. Nah, itu dicolokin kemudian sehingga ruangannya bisa hangat. Kita nggak ngerasakan itu semuanya. Nah, oleh karenanya akui segala sesuatu, kenikmatan, kemampuan, kekayaan, rezeki, dan semuanya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita juga harus mengekspresikan atau melakukan syukur kita secara lahir dengan membicarakannya. Lisan harus mengungkapkan rasa syukur yang sehingga lisan mengatakan alhamdulillah. Tidak bisa kita dengan mengatakan diam, mulutnya diam, mingkem. Kemudian ketika ditanyakan kok mengatakan alhamdulillah, dia mengatakan cukup hatiku yang berbicara. Masing-masing punya tugas. Jangan suka membagi-bagi. Jangan suka menyatukan. Masing-masing punya tugas. Izinkan hatimu beribadah. Izinkan lisanmu beribadah. Dan kemudian yang ketiga adalah menjadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan sekujur tubuhmu beribadah. Sarana untuk mendapat atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya yang namanya syukur pasti dia harus terungkap dari hati, dan syukur harus terungkap di lisan. Lisan harus mengucapkan, harus bersuara, dan kemudian anggota tubuh juga harus melaksanakan, membuktikan syukur tersebut. Bagaimana cara membuktikannya dengan anggota tubuh? Tidak ada jalan lain dengan menjadi orang sebenar-benarnya, yaitu menyadari siapa dia sebenarnya. Kita siapa? Manusia. Apa kata Allah tentang manusia? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya sudah. Berarti kenali dirimu. Dirimu itu adalah manusia. Dirimu itu adalah ditugaskan untuk beribadah. Maka itulah syukur. Kalau syukurnya hanya di hati, maka dia tidak menunaikan syukur lisan. Naikkan. Lisan mengatakan alhamdulillah. Kemudian anggota tubuh tidak mau beribadah sama Allah, maka dia tidak menunaikan syukur. Tiga rangkaian ini tidak bisa dipisahkan. Izinkan anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Sayyidah Aisyah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, yang mana anggota tubuh kita ini memiliki 360 sendi. Ada 360 sendi dalam tubuh kita. Dan semuanya, masing-masing sendi itu Allah meminta untuk dia bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Sedekah. Sedekahkan. Bagaimana cara bersedekah atas nama 360 sendi? 2 rakaat salat duha itu menunaikan sedekah atau wujud syukur daripada kenikmatan 360 sendi yang ada di dalam tubuh kita. Subhanallah, satu jari saja, ini telunjuk nih, ada berapa sendi? 1, 2, 3. Wal'iyadzubillah, di telunjuk ini satu sendi saja tidak bisa digerakkan. Satu saja, ini ada 2 kan? 3 sama yang belakang. Satu saja nggak bisa digerakkan. Bisa pegang pulpen, bisa menulis, bisa melakukan aktivitas seperti lain dalam arti dengan kenyamanannya, dia bisa melakukan apapun. Subhanallah, Allah memberikan kesempatan kepada siapapun, akan tetapi kenikmatannya terhambat sedikit. Oleh karenanya untuk kita 360 sendi yang tidak ada gangguan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa 2 rakaat salatul duha itu adalah menunaikan sedekah atau syukurnya daripada kenikmatan 360 sendi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, Allah tidak mengadab selama kita bersyukur dan beriman kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adabikum
In syakartum wa amantum. Mengapa Allah mengadab kalian? Jika kalian bersyukur dan beriman, dalam arti kalau menjadi hamba yang bersyukur, kita nggak akan diadab. Kalau kita menjadi hamba yang beriman, kita juga akan terbebas daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Banatil Habibah dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah orang yang bersyukur, diberi julukan syakur. Dan yang kedua adalah orang yang dapat julukan kafur, yaitu orang yang kufur nikmat. Hal yang paling dimurkai oleh Allah adalah kekufuran dan orang-orang kafir. Bayangkan, ini ada dua. Ada kufur, ada kafir. Kalau kafir itu adalah orang yang keluar daripada agama Islam. Kalau kufur, wal'iyadzubillah, bisa jadi memang dia Islam, akan tetapi dia lupa mengenal nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga dia kufur nikmat. Sedangkan hal yang paling dicintai oleh Allah adalah kesyukuran dan orang-orang yang pandai bersyukur. Cinta sama siapa? Orang yang paling pandai bersyukur. Ada penghafal Quran, Masya Allah hebatnya. Ada penghafal hadis-hadis Rasul, Masya Allah hebatnya. Ada orang-orang yang sekolah dengan titel yang tinggi, Masya Allah hebatnya. Ketika bahkan ada orang yang dermawan, memberikan sedekahnya, memberikan hartanya untuk sedekah, hebat luar biasa. Bahkan yang paling tinggi lagi, dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk di jalan Allah, atau dikatakan dia pahlawan. Hebat semuanya. Ternyata Rasulullah mengabarkan kepada kita, ada beberapa golongan yang mereka ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka terlebih dahulu sebelum yang lain-lainnya. Siapa mereka? Yang pertama, qari'ul Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Yang kedua siapa? Dermawan, yang ahli sedekah, banyak sedekahnya. Dan yang ketiga, mujahidin, orang-orang yang mati di medan perang atau mereka dikatakan syuhada. Kenapa ketiganya ini ditelungkupkan wajahnya? Ternyata mereka ketika membaca Al-Quran, dia lupa bahwa kenikmatan yang dia miliki itu adalah karunia dari Allah, yang sehingga muncullah sifat iblis dalam hatinya. Dia sombong, inilah hebatnya aku. Aku akan memperbaiki bacaanku, aku akan mengindahkan suaraku, aku akan. Kemudian terbesit, keluar hatinya dia. Keluar sifat sombongnya iblis. Untuk apa? Supaya namamu dikenal, supaya kamu tenar. Dan kemudian wal'iyadzubillah, pada hari itu, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala yauma tublas sarair, pada hari dibongkar semua rahasia, Allah mengatakan qad qil, katakan, telah terkenal kamu dengan kalimat qari'ah, terkenal kamu dengan kalimat qari', orang yang ahli dalam baca Al-Quran. Qad qil, sudah, kamu sudah menerima perkataan tersebut. Itu balasannya, stop. Dan kemudian, apakah ada yang diterima sama Allah, yang sehingga Allah tidak menerima ayat-ayat yang dia keluarkan, dan itu kerugian yang nyata. Padahal kita faham, Al-Quran itu pahalanya berapa kalau kita baca? Berapa pahala baca Quran? Hah? Berapa? 6. Satu hurufnya 10, bayangin. Satu hurufnya 10, itu bagi orang-orang yang baca Al-Qurannya lancar. Yang bagi baca Al-Quran lancar, satu huruf 10, yang sehingga Rasulullah mengatakan, aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap huruf mendapat pahala. Baru kita bilang alif lam mim, 30 pahala tertulis. Ternyata dia itu membacanya terbata-bata. Loading, belum lagi tenggorokan seret dan kemudian mikir dan lain sebagainya. Ditambahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, dijadikan
2 kali lipat yang sehingga alif lam mim pun menjadi 60. Pahala dalam masyaqqahnya, pahala dalam susahnya dia, dan pahala dalam setiap hurufnya. Dan kemudian wal'iyadzubillah, sampailah dia mempelajari ilmu Al-Quran, bahkan sampai dia menghafalkannya 30 juz semuanya. Berapa ya, siapa yang mampu menghitung huruf di dalam Al-Quran? Nggak akan kita mampu menghitungnya. Sebanyak itu semua dikali lipatkan. Dan kemudian ternyata ada janji Allah dalam sabda Rasulullah yang lain. Kalau kamu mahir dalam Al-Quran, maka akan dibangkitkan ma'faratil kiramil bararah bersama malaikat yang dimuliakan Allah. Satu sisi hadis yang satu mengatakan dia ditelungkupkan wajahnya di api neraka. Bagaimana kita menggabungkannya? Mahir fil Quran bukan mahir dalam membacanya. Mahir fil Quran bukan mahir dalam kecerdasan menghafal. Mahir fil Quran adalah mahir dalam menunaikan hak Al-Quran. Hak Al-Quran yang pertama diimani. Hak Al-Quran yang kedua adalah untuk dibaca. Hak Al-Quran yang ketiga adalah difahami. Hak Al-Quran adalah untuk diamalkan. Dan hak Al-Quran untuk mengangkat derajat kita lebih daripada itu semua dihafalkan. Sehingga nggak dikatakan mahir fil Quran selama dia tidak mengimani isi Al-Quran. Tidak dikatakan mahir fil Quran kalau dia apa isi Al-Quran yang sehingga dia tidak menikmati ini adalah karunia dari Allah. Tidak dikatakan mahir fil Quran selama dia bestian sama yang namanya sifatnya iblis, yaitu sombong. Jadi patokannya, ukurannya bukan karena indahnya dia membaca, bukan karena banyaknya hafalan dia, bukan. Mahir fil Quran itu yang berusaha, sebagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan tentang Rasulullah, dia adalah Al-Quran yang sedang berjalan. Kita nggak bisa kayak Rasul. Kita sangat jauh daripada sifat itu. Tapi kita malu. Sudah punya hafalan, kemudian kita bertentangan dengan apa yang kita baca. Wal'iyadzubillah. Satu sisi kita selalu berdoa dan kita mengimani kabar dari Rasulullah bahwa Al-Quran itu akan berwujud sebagai hujjah untuk pembacanya atau dia akan menghujat si pembacanya. Hujjah alaina wala alaina. Kita selalu berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran ini hujjah untukku wala alaina. Dan jangan dia itu kemudian hujjah lana wala alaina. Hujjah untukku dan jangan dia yang akan menghujatku. Bagaimana menghujatnya? Wahai manusia, kamu sudah membaca ayat-ayat yang terus kamu baca. Bahwa Allah itu akan memurkai orang-orang yang bohong. Allah itu akan marah kepada orang-orang yang sekian ayat dia baca dari Al-Quran. Bagaimana kabar tentang marahnya Allah terhadap mereka? Akan tetapi bahkan dia menghafalnya, bahkan dia belajar dan dia melakukan apa yang dia baca tadi. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita mengendalikan hawa nafsu kita? Lakukan syukur hati. Syukur hati. Jangan pernah merasakan kenikmatan apapun. Kenikmatan yang paling tinggi itu adalah kenikmatan yang bersangkutan dengan akhirat. Ya, jadi kita di taklim tazkiyah ini kita akan menghidupkan hati kita yang mungkin kemarin hatinya hidup akan tetapi mungkin masih setengah-setengah karena terlalu banyak masalah zahir yang terlalu menguasai kita, yang sehingga kita mungkin terlalu mengukur yang namanya nikmat itu adalah banyak uangnya, hidupnya nikmat, apapun yang dia mau dia turutin, bukan. Iya, itu kenikmatan. Dan itu kenikmatan yang paling rendah. Kalau mau tahu kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, yang paling hina, yang paling rendah dari sekian barisan kenikmatan adalah harta dunia. Kenikmatan yang Allah turunkan ke dunia itu adalah kenikmatan yang paling rendah. Kenapa? Karena kenikmatan itu diberikan juga kepada orang kafir.
Bukankah orang kafir menikmati hidupnya jauh lebih daripada orang Islam? Kekayaan orang kafir lebih banyak. Kemewahan hidup orang kafir lebih banyak. Modernnya orang kafir lebih banyak. Mau kita bilang kecerdasan zaman sekarang, yang sebenarnya yang cerdas adalah orang Islam. Cuman ya sudahlah, zaman sekarang kecerdasan dikuasai sama orang kafir. Kita bisa lihat buktinya, kalau beli apapun made in apa? Made in China. Kalau beli apapun made in seperti itu, made in-nya negara kafir. Kita belum dapat ini yang dari negara muslim. Sekalinya muslim membuat pekerjaan, ya kita lihat aja. Kita dari kejadian yang dahulu, berapa tahun yang lalu, yang sehingga muncullah ada supermarket dengan atas nama Islam, ada yang 212, ada yang macam-macam untuk memakmurkan ekonomi Islam. Apakah berjalan? Kita katakan enggak sehebat jalan ekonominya kafir. Kenapa? Ya karena orang Islamnya enggak mau wala. Orang Islamnya itu enggak mau berkorban. Orang Islamnya enggak mau beli ke tokonya sesama muslim. Naam, bisa jadi juga seperti itu. Akan tetapi muslimnya juga enggak mau mengangkat kualitas dirinya. Kemudian akan dilempar lagi jawabannya. Bagaimana sih muslim mengangkat kualitas dirinya kalau nggak ada bantuan dari muslim yang lain? Intinya begitulah kehidupan orang Islam selama dia lagi ngurusin harta dunia. Selalu lempar-lemparan. Kenapa? Allah nggak mau mengabadikan kesuksesannya di sini. Abadinya kita, suksesnya kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita mengukur kenikmatan, jangan berhenti di dunia. Bagaimana nikmat ini harus kita bawa sampai kita abadi di surga Allah nanti. Nah, oleh karenanya, sebagai yang ahli dalam Al-Quran, insya Allah kita semua dibangkitkan oleh Allah sebagai ahli Quran, yang mana keluarga Allah yang dispesialkan. Akan tetapi ahli Quran untuk menterapi diri kita. Bagaimana caranya supaya setan gak terus mengasah hati kita untuk sombong? Sadari, lisan ini tidak akan bergerak kecuali perintah Allah. Kerongkongan kita gak akan bisa mengeluarkan suara kecuali perintah Allah. Ingatan kita gak akan bisa ingat kecuali di situ ada perintah Allah. Dengan adanya mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu menghafalkan ayat-ayat Allah, maka sadari Allah sedang memilihmu. Jangan menodai pilihan Allah. Jangan kemudian kamu sadari Allah memilih dan kemudian kamu tutup dengan cover yang lain. Ketika di masyarakat menyombongkan diri, aku adalah pilihan Allah. Itu namanya seperti yang kemarin kita bahas. Menodai kalimat syariat dengan kalimat. Jadi ta'aruf padahal dia adalah pacaran. Supaya nggak kelihatan pacaran dikasih nama ta'aruf. Biar pakainya bahasa Arab, pakai bahasa syar'i. Jangan menodai. Nah, oleh karenanya sadari bahwa ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita bersyukur, lisan kita terus mengucapkan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya yang lain, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan. Nah, ini ketika Allah sudah ngasih peringatan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan tambah lagi nikmat kepada kalian. Mau ditambah atau kebanyakan sudah nggak kuat bawa nikmat Allah? Gak ada. Kalaupun di sini ada raja, ratu, sudah raja, udah ratu, berarti kan dunia sudah dia miliki semaksimalnya karena dia raja. Tambahin lagi, Masya Allah, soleh, solihah, Masya Allah, dunia dia dapat, iman dia dapat. Tapi kayaknya dia itu nggak ahli Quran. Ternyata dia ahli Quran. Dia ngapal Quran, Masya Allah, dunia dapat, akhirat dapat, posisi spesial di hadapan Allah, menjadi keluarga Allah, dia dapat. Masya Allah. Kalau ditanya, sudah mau ditambah lagi atau cukup? Pasti mau minta tambahan. Sifat meminta tambahan itu adalah sifat yang Allah abadikan sampai di surga nanti, yang sehingga
kita akan menerima ziyadah dari Allah di surganya, yaitu semua diberikan kenikmatan, diberikan husna, yang mana husna dalam tafsirnya adalah surga. Akan tapi Allah menjelaskan waziyadah, ada tambahan. Apa tambahannya? Memandang Allah Subhanahu wa taala di surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kemudian di sini kita terapi diri kita untuk bisa mendapatkan ziyadah, tambahan dari Allah di surga. Terapi diri kita sekarang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur terus, berusaha bersyukur, sekali lagi, Ustazah ulang lagi, bagaimana cara menarik syukur? Tarik sebisanya mungkin, ini semua dari Allah. Ini semua bukan karena kehebatanku, dan itu tidak diungkapkan kepada manusia siapapun. Ungkapkan kepada dirimu sendiri supaya syukur dan ikhlas itu bergandengan. Ungkapkan sama dirimu sendiri, katakan, wahai diri kamu ini siapa? Kemudian kita akan menerima jawabannya dari diri kita sendiri, bahwa kita ini bukan sapa-sapa, tapi ternyata yang tadinya bukan sapa-sapa sama Allah dijadikan sosok yang berharga. Kemudian kita menghafal ayat-ayat Allah, silahkan dilihat di Al-Quran setebal itu dengan bahasa yang bukan bahasa kita. Ingatlah di zaman kalian masih sekolah dengan memegang buku-buku bahasa Indonesia. Apakah gurunya pernah memerintahkan? Kalaupun diperintahkan, hafalkan satu buku Indonesia ini, nggak akan bisa. Padahal itu bahasa kita. Sedangkan ini adalah bahasa Allah, bukan lagi bahasa Arab. Oleh karenanya Ustazah katakan bahasa Allah, kenapa? Di bahasa Arab pun, di Al-Quran dengan bahasa Arab, akan tetapi ada yang namanya ilmu tafsir. Karena nggak difahami sama semua orang Arab. Ini bahasa Allah. Sekalinya bahasa Allah kok bisa kita ngapal. Kenapa seperti itu? Pilihan dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya, tekan sekuat-kuatnya perasaan bahwa aku hebat. Enggak. Yang hebat pastinya hanya Allah. Dan kehebatanku bisa Allah cabut kapanpun Allah mau. Oleh karenanya, Allah mencabutnya, terus rendahkan diri, rendahkan perasaan kita kepada Allah. Ya Allah, jagalah kenikmatan ini ya Allah. Ya Allah, abadikan kenikmatan ini ya Allah. Aku berlindung daripada gugurnya kenikmatan ini ya Allah. Itu terus minta sama Allah, yang sehingga insya Allah sifat syukur ada dalam hati kita. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Hati-hati. Kalau kufur nikmat, sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Di antaranya hadis yang tadi Rasulullah jelaskan, seseorang bangkit dengan dia qari'ah, dia ahli Al-Quran dalam membaca Al-Quran, dan kemudian dia bangkit dengan pahala sedekah yang luar biasa sampai ketika dia mati terkenal, fulan yang dermawan meninggal dunia, jejak sedekahnya dia setanah air. Dan kemudian fulan meninggal dunia dapat julukan, bahkan tertulis mungkin namanya, foto-fotonya ditempel di mana-mana. Siapa mereka? Syahid, syahid, syahid. Dia termasuk. Ternyata Allah yang tahu isi hatinya. Tujuannya bukan melampiaskan syukur nikmat kepada Allah. Tujuannya adalah mencari hawa nafsu dunianya dia, supaya dia terkenal namanya. Itulah hawa nafsu dunia. Oleh karenanya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih, yang sehingga Allah menghinakannya dengan cara menelungkupkan wajahnya di api neraka, wal'iyadzubillah. Maka banatil habibat dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang namanya syukur itu adalah pintu sehingga kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu. Fala tansa an taqula dubura salah, maka di setiap sholat, di setiap penghujung sholat, janganlah kamu lupa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu ingat kepadamu, mensyukurimu, dan beribadah dengan baik kepadamu.
Ini sampai diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Karena Rasulullah menjelaskan 3 perkara ini adalah poinnya. Izinkan aku, tolonglah aku ya Allah untuk selalu ingat kepadamu. Bayangkan, ingat sama Allah, itu aja sama Rasulullah diminta supaya kita minta sama Allah. Kalau kita nggak minta sama Allah, Allah dengan mudahnya. Kita yang butuh surga, kita yang butuh ampunan, kita yang butuh rahmat, kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh dengan apapun. Dengan gampangnya Allah bisa menjadikan orang kalau dia tidak mau bersyukur. Yang sehingga kita berpegang dengan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa ingat kepadamu. Kemudian, wa syukrika. Kalau Allah nggak menanamkan kepada kita sifat syukur, hati-hati. Ada sekian hamba Allah yang kafur, yang mereka termasuk dari golongan dimurkai Allah, yaitu kufur nikmat, dan juga wa husna ibadatik, dan juga kita minta sama Allah untuk bisa beribadah dengan baik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat Allah. Jadi jangan lisannya dipakai untuk ngomong yang gak enak toh. Lisan gak bicara kecuali kalau ada musibah. Kalau ada sesuatu yang dia gak suka, lisannya hanya untuk keluh kesah, waliyadzubillah. Pesannya, perbanyaklah menyebut nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya itu adalah kesyukuran. Jadi nyebut nikmat Allah itu adalah salah satu wujud syukur. Dari mana Imam Hasan Al-Basri berwasiat atau menasihatkan seperti ini? Karena beliau bersandar kepada perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman kepada Nabi kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Bukan pamer, beda. Kalau pamer itu apa? Pamer itu riya. Pamer itu apa? Membicarakan kenikmatan kita tanpa ada tujuan supaya untuk menghinakan orang lain. Ada arahan untuk menghinakan orang lain. Jadi begini, kita misal mengukur dengan kenikmatan dunia ya. Kita ukur kenikmatan dunia karena ini yang paling banyak untuk kita bermuamalah. Kemudian di sini kita misal kita punya tetangga yang ekonominya sangat minim. Tetangga kita miskin. Dan kemudian kita memiliki ekonomi yang alhamdulillah Allah berikan segala apa yang kita inginkan. Kemudian berkunjunglah kepada tetangga dan mengatakan, aku kemarin baru dibeliin kalung sama suamiku. Kira-kira tujuan berbicara ini apa? Kemudian dia mengatakan, aku bersandar dengan ayat Allah, wa fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah bicarakan, aku sedang berbicara dengan tetanggaku. Tujuannya apa? Jangan mengatakan menunaikan ayat Allah, beda. Dengan adanya berbicara kepada tetangga yang ekonominya dia miskin, jangan lagi untuk membeli kalung, jangan lagi untuk membelikan untuk sesuatu hawa nafsunya dia, untuk makan saja dia susah. Apakah tujuan itu benar? Apakah yang diungkapkan benar? Tidak benar. Oleh karenanya bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah ungkapkan rasa syukurmu kepada Allah. Jangan lisan ini terus dididik dengan yang namanya keluhan dan keluhan. Ketika kita diuji sama Allah dengan ekonomi yang rendah, ekonomi yang kurang, kenikmatan dunia yang kurang, bukankah lisan manusia sangat gampang sekali mengatakan, ya Allah, kenapa ini sekarang aku nggak punya uang, curhat lagi sama temennya. Lisannya selalu mengungkapkan kekurangan yang dia alami. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan cara kenikmatan harta yang tadi temannya dia ceritakan, lisannya terkunci. Kenapa? Bakhil, khawatir. Kalau aku cerita aku lagi punya uang, jangan-jangan nanti dia minta sama diriku.
Nah, itu yang dimaksudkan hati-hati. Oleh karenanya, sekian sahabat menjelaskan, diantaranya adalah Abu Al-Mughirah. Jika ditanya tentang kabar, menjawabnya, jadi kalau ditanya gimana kabarnya, kalau orang sekarang langsung singkat padat, baik, alhamdulillah. Akan tapi bagaimana jawaban mereka? Pagi ini kita tenggelam di dalam nikmat, tapi lemah di dalam bersyukur. Dia mengungkapkan, Masya Allah, pagi ini nikmatnya saking banyaknya sampai dia mengatakan apa? Pagi ini kita tenggelam di dalam nikmat, saking luar biasanya. Dia tidak merincikan. Tadi pagi aku dibelikan ini, tadi pagi aku dapat ini, enggak, secara umum. Alhamdulillah, nikmat. Tapi karena mereka hidupnya selalu dibingkai saling menasehati, tapi kita lupa dalam bersyukur. Yang sehingga juga dikisahkan bagaimana ketika Rasulullah kemudian ketemu Sayyidina Umar di malam hari dan mereka sama-sama keluar dalam keadaan lapar. Akhirnya ketika mereka bertemu kemudian mereka dijamu oleh salah satu sahabat Rasul. Ini cerita singkatnya langsung ya untuk mengejar waktu. Kemudian apa kata? Kemudian di situ dipotongkan kambing yang kemudian diminumkan susunya dan kemudian mereka makan kambing dan kemudian langsung Rasulullah di situ mengatakan apa? Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita pasti akan dipertanyakan tentang kenikmatan hari ini. Diungkapkan, hari ini kita nikmat. Kenapa? Kita keluar dua kita semuanya berdua atau bertiga itu keluar sama-sama lapar. Dan kemudian kita pulang dalam keadaan kenyang. Dan kemudian apakah nikmat itu tidak terungkap? Bukan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita nikmat sekali. Hari ini kita makan kambing. Hari ini kita minum susu. Hari ini kita keluar dalam keadaan lapar dan kita pulang dalam keadaan kenyang. Kemudian dari ungkapan itu bertujuan atau tidak? Bertujuan. Saling mengingatkan. Jangan lupa wahai sahabatku, kenikmatan kita hari ini pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Bukan berarti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu untuk dipamer-pamerkan, bukan. Akan tetapi lakukan segalanya dengan tujuan. Dan tujuan itu ada pada hati masing-masing. Tujuan itu ada pada otak masing-masing, ada pada pikiran masing-masing. Oleh karenanya, jangan gampang menvonis orang karena kita tidak tahu tujuan orang lain. Zaman sekarang adalah zaman media. Banyak orang-orang yang menunjukkan mereka berbicara tentang nikmat di media sosial, salah satunya adalah status atau story. Kita melihat di situ dia pagi hari entah apa itu sarapan dengan sekian hidangan sama dia di status. Sabahul khair, alhamdulillah, nikmat Allah dan lain sebagainya. Kemudian nanti sebentar lagi dia dapat apa lagi, dia status. Kemudian dengan gampangnya waliyadzubillah kita katakan tuh orang sombong ya. Itu orang na'udzubillah suka ria, dia suka pamer. Apakah kamu tahu yang dilakukan dia memang tujuan ria? Apa kamu tahu yang dilakukan dia tujuannya untuk pamer? Ataukah dia punya tujuan atau maslahat yang tersembunyi yang kita nggak tahu? Pasti jawabannya kita nggak tahu. Kalau punya keberanian daripada masalah di hati kita, tanyakan, hai fulanah, kenapa itu kok semuanya kamu status? Kenapa kenikmatannya semuanya kamu status? Di situ kalau kita punya keberanian. Kalau nggak punya keberanian, kasihan hati kita. Jangan hatinya dibikin berat waktu nanti hadir di hadapan Allah. Sudah dikatakan, nggak manfaat semua ngajimu, nggak manfaat semua ibadahmu, nggak manfaat semua segala-gala nanti itu semua nanti akan dibuka nanti. Bahkan yang punya anak banyak nggak manfaat anaknya. Anak itu nanti jadi pendukung, anak bisa jadi mendatangkan syafaat. Tapi nanti itu semua nanti. Yang punya harta banyak yang sudah dikeluarkan, yang sudah disedekahkan, yang sudah dipakai apa, nanti gak manfaat. Akan manfaat nanti. Kapan nantinya?
setelah dia hadir di hadapan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kalau ternyata dia hadir di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat, barulah orang ini layak dibuka kotak amalan selanjutnya. Dibuka sholatnya bagaimana, dibuka amal baca Al-Qur'annya, dibuka puasanya, dibuka amalan-amalan yang lain. Adapun dia hadir di hadapan Allah dengan hati yang kotor, selesai perkaranya. Selesai perkaranya. Oleh karenanya, kalau kita mengenal bagaimana Allah mendidik kita, kalau kita mengenal bagaimana Rasulullah mendidik kita, bisa dikatakan kita itu nggak punya sedikit pun porsi untuk menghakimi orang lain. Kita nggak punya sedikit pun porsi untuk menilai orang lain kecuali dengan satu pintu penilaian, penilaian yang baik, husnudzon. Ini orang kok suka pamer ya, dia itu macam-macam, jalan-jalan kemana luar negeri, bahkan mungkin di atas planet dia pamer. Saking jauhnya. Kalau luar negeri semua orang pernah keluar negeri, banyak orang yang pernah, bukan semua, banyak orang yang pernah keluar negeri. Wah, kurang tinggi lagi. Bahkan kalaupun dia naik ke planet, mau dia kemanapun, terserah dia mau pamer, mau dia apa, emang kamu bisa buka hati dia. Karena nggak bisa buka hatinya, ya sudah husnudzon. Mungkin ada keluarganya dia yang jauh, yang kemudian dia suka. Mungkin ada masyarakatnya dia yang sekampung, yang memang menanti. Kalau kamu pergi status, ya aku senang lihat statusmu. Aku ngerasa jalan-jalan ikut sama kamu. Kita kan nggak tahu. Oleh karenanya, tidak ada pintu untuk kita yang mau mengejar selamat di hadapan Allah, menilai sahabat atau teman-teman atau saudara se-Islam dan seiman dengan penilaian apa yang ada pada penilaian buruk kita. Biarkan penilaian buruk itu kembali kepada pusatnya. Biarkan penilaian kembali kepada rumahnya dia. Biarkan penilaian buruk itu kembali kepada si pemilik keburukan. Siapa itu? Setan. Laknatullah alaih. Biarkan kembali kepada mereka semua. Keburukan kembalikan kepada puncaknya. Kembalikan kepada pusatnya. Jangan keburukan itu ditarik dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita. Oleh karenanya, syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka berbicaralah, ceritakanlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ceritanya untuk pamer, masing-masing cerita tentang kenikmatannya harus dengan cara yang bijaksana, yang sesuai dengan Allah mau, dalam arti tanpa menyakiti si pendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya yang lain, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami beri istidraj, akan kami beri ujian kepada mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Apa maksud ujian ini? Ujian ini adalah bagaimana dia menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ujian Allah itu berupa kenikmatan dan berupa sesuatu yang kita nggak suka. Ujian yang berupa sesuatu yang kita nggak suka, itu adalah ujian yang nyata dan lebih mudah untuk kita bermuamalah dengan ujian itu. Yang penting kenal yang namanya kalimat sabar, yang penting kenal sama yang namanya kalimat ikhlas, insya Allah kita akan lolos daripada ujian tersebut. Sesuatu yang kita nggak suka. Akan tetapi ujian nikmat ini yang suka kita nanti akhirnya nggak kenal. Kita ngerasa itu adalah milik kita, padahal Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum, aku akan menjadikan mereka, aku akan memberikan kepada mereka istidraj, aku akan memberikan kepada mereka luang waktu, diulur waktunya untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak tahu. Dari arah mana rezeki ini? Kenapa dikatakan min haitsu la ya'lamun? Kenapa dikatakan dari arah yang mereka tidak tahu? Itulah istidraj.
dapat kenikmatan kesehatan. Dia bilang, karena apa? Ya karena aku jaga kesehatan. Karena aku makan sesuai dengan apa yang dianjurkan sama dokter, 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya. Nih biasanya fitnahnya nih banyaknya di kalangan ibu-ibu. Kalau anak-anak itu kan masih ngalir aja hidupnya. Kalau ibu-ibu itu bagaimana? Dia punya anak. Anaknya diterima sekolah kedokteran bla 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 bla. Wah, hebat. Ditanya sama temennya, "Bu, kok anakmu hebat, Bu, bisa diterima di situ?" "Oh iya. Gimana suamiku kalau nganter anaknya les? Gimana suamiku? Gimana kita kalau ngasih gizi sama anak?" Semua kenikmatan yang akhirnya berwujud keberhasilan duniawi, semuanya dia katakan aku. Nggak ada kalimat alhamdulillah, ini semua adalah karunia Allah, alhamdulillah, mungkin ini pastinya adalah pilihan Allah. Nggak ada. Hati-hati. Sanastadrijuhum, sama Allah diistidraj. Semua dinisbatkan kepada dirinya. Dan kemudian ternyata anaknya nggak lulus di tes di sana di sini. Mau daftar sekolah sana sini nggak bisa diterima. Kemudian ditanyalah sama temennya, "Kenapa Bu anaknya nggak diterima?" Dia jawab, "Takdir." Nah, sekalinya yang buruk, yang nggak suka, dia bilang apa? Takdir. Aku sudah berusaha tapi ujungnya kayak gini, ya sudahlah, emang takdirnya dia kayak gitu. Ya sudahlah, aku sabar, ya sudahlah, aku ikhlas. Siapa bilang Bu kamu sabar? Siapa bilang kamu ikhlas? Karena kamu menisbatkan keburukan kepada Allah dan seluruh kebaikan kamu nisbatkan kepada dirimu sendiri. Mana akhlaknya kepada Allah Ta'ala? Mana syukurnya kepada Allah Ta'ala? Oleh karenanya, fitnah masalah syukur itu hakikatnya lebih banyak di masyarakat yang sosialisasinya terlalu banyak persaingan. Adapun untuk kalian santriwati, fitnah syukur kalian adalah kalian interaksi sama diri kalian sendiri. Sosialisasi kita di pondok sama semuanya. Kalian dari mulai buka mata sampai tutup mata malam hari, kalian dikasih fasilitas yang sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Programnya sama, fasilitasnya sama, semuanya sama. Gak ada perbedaan sedikit pun. Berapapun jumlah kalian ada perbedaan. Akan tetapi muncul hasilnya berbeda-beda. Muncul hasilnya, ada yang memuaskan, ada yang hasilnya tidak memuaskan, ada yang ngambang di tengah-tengah, dan macam-macam perbedaan muncul hasilnya. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ada pada diri kalian sendiri. Apakah memang kemampuan otakku ini segini bagi yang belum dikasih kenikmatan berupa kecerdasan? Apakah memang kemampuanku segini? Nah, tanyakan lagi. Apakah kemarin ketika aku membaca Al-Quran dan kemarin ketika belajar dan lain sebagainya, aku lupa syukur sama Allah? Aku lupa bersyukur sama Allah bahwa dari sekian masyarakat, dari sekian hamba-hamba Allah, dari sekian anak muda yang sebaya denganku, ternyata kenapa aku yang dipilih sama Allah menjadi calon keluarganya, dimasukkan menjadi calon keluarganya yang dispesialkan di hari kiamat, yaitu aku dipilih menjadi ahli Quran. Jangan-jangan lupa, jangan-jangan semua dikembalikan ke orang tua. Mama sih maksa aku masuk pondok, padahal aku nggak mau. Ya Allah, kepaksaan, kekuatan orang tua memaksa anaknya nggak akan terwujud kalau itu tidak digariskan oleh Allah. Bukankah kita sudah mengimani hadis Rasulullah? Adapun seluruh manusia kalau dia mau membuat siasat memberikan keburukan kepada kita, akan tetapi keburukan itu tidak tertulis, maka apa kata Allah Ta'ala atau apa kata Rasulullah? Nggak akan sampai keburukan itu. Begitu juga sebaliknya. Semua berusaha untuk memberikan maslahat kepada kita, memberikan kebaikan, memberikan keberhasilan, dikasih fasilitas, didukung, diberikan segala kesuksesan. Akan tetapi di tulisan kitab tidak termasuk dari orang sukses, nggak akan datang kesuksesan itu. Oleh karenanya, orang tua memaksa anaknya masuk pesantren itu hanya wasilah, itu hanya sebab.
Orang tua memberikan fasilitas, dia mengeluarkan uang, dia mengeluarkan pengorbanannya, hanya wasilah, itu hanya sebab. Akan tetapi sampai kemudian berhasil ada di bingkainya calon-calon keluarga Allah, itu adalah pilihan Allah. Jangan-jangan lupa bersyukur selama kemarin. Oleh karenanya, kalau ternyata lupa bersyukur, alhamdulillah hari ini diingatkan sama Allah, jangan sampai ayat ini masuk pada diri kita, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan menistidrat beberapa hambanya yang mereka nggak nyangka ini arah dari mana. Dia ngerasa aku bisa ngapal Quran, bisa karena aku. Stop yang kalimat karena aku. Kembalikan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan hawa nafsuku. Ketika ada teman-teman yang malas, subhanallah, aku nggak kepingin malas seperti mereka. Ketika ada teman-teman yang membuang waktu, aku nggak kepingin buang waktu. Kenapa kok aku bisa hebat kayak gini? Kenapa kok bisa kamu mengendalikan hawa nafsumu? Karena Allah. Kalau dikembalikan semua karena Allah dan diwujudkan dari amalan-amalan kita, insya Allah la azidannakum, Allah akan menambah terus kenikmatan kepada kita, yang sehingga kenikmatan itu akan abadi sampai ke surga pun kita akan mendapatkan ziyadah, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibingkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan hamba-hambanya asyakirin, orang-orang yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan kita dituliskan di Lauhul Mahfuz dalam kitab takdir kita, dalam tulisan yang sehingga Allah memamerkan kepada para malaikatnya, inilah hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan di antara tulisan itu adalah nama-nama kita semua tanpa terkecuali. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.